Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk tafsir surat Al-Maidah, surat yang ke-5, ayat yang ke-2. Kita bacakan lanjutan tafsir ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala aminal baital harama. Jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, yaitu mereka yang memang bermaksud mendatanginya. Yabdaguna fadla min rabbihim wa ridwanan, sedang mereka mencari karunia dan keriduan dari Tuhannya. Maksudnya, barang siapa mendatangi Baitullah Al-Haram sementara tujuannya adalah perniagaan dan pekerjaan yang dibolehkan, atau tujuannya adalah mencari ridha Allah dengan haji, umroh, tawaf, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain, maka janganlah kamu menghinakan dan menimpakan keburukan kepadanya. Akan tetapi muliakanlah dia dan hormatilah orang-orang yang datang berkunjung ke rumah Rabbu. Termasuk dalam perintah ini adalah menjamin terciptanya keamanan di jalan-jalan yang menghubungkan ke Baitullah, menjadikan orang-orang yang mendatanginya merasa tenang dan lega tanpa kekhawatiran terhadap diri mereka dari pembunuhan dan yang lebih kecil dari pembunuhan, tanpa rasa takut terhadap harta mereka dari perampokan, pemalakan, dan lain-lain. Ayat ini dikhususkan oleh firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. At-Taubah ayat yang ke-28. Orang musyrik tidak diberi kesempatan untuk masuk daerah haram, mengkhususkan larangan untuk tidak mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah demi mencari ridho dan karunia Allah. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mendatanginya untuk melakukan penyimpangan dengan melakukan kemaksiatan, maka menghalangi orang yang tujuannya seperti itu agar tidak membuat kerusakan di Baitullah adalah termasuk kesempurnaan penghormatan kepada Baitullah Al-Haram. Sebagaimana firman Allah, wa may yurid fihi bil ilhadi bidulmin nuzikhu min adzabin alim. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Al-Hajj 25. Ketika Allah melarang mereka berburu pada waktu ihram, Allah berikutnya berfirman, wa idza halatum fastadu, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Maksudnya, jika kamu telah menyelesaikan haji dan umroh dengan bertahalul dari keduanya, dan kamu telah keluar dari daerah haram, maka halal untukmu berburu, keharaman menjadi hilang. Dan perintah yang datang sesudah larangan, hukumnya dikembalikan kepada hukum sebelum larangan itu ada. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram yang ta'tadu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Maksudnya kebencian suatu kaum, permusuhan, dan kezaliman mereka terhadap kalian di mana mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram. Jangan sampai mendorongmu untuk berbuat semena-mena kepada mereka untuk balas dendam. Seorang hamba harus senantiasa berpijak kepada perintah Allah dan menempuh jalan keadilan, walaupun dia dijahati atau dizolimi atau dianiaya. Dia tidak boleh misalnya berdusta kepada orang berdusta kepadanya, atau mengkhianati orang yang mengkhianatinya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa,
dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Maksudnya hendaknya sebagian darimu membantu sebagian yang lain dalam kebajikan. Kebajikan adalah nama yang mengumpulkan segala perbuatan, baik lahir maupun batin, baik hal Allah maupun hak manusia yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan takwa di sini adalah nama yang mengumpulkan sikap meninggalkan segala perbuatan-perbuatan lahir dan batin yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Setiap perbuatan baik yang diperintahkan untuk dikerjakan atau setiap perbuatan buruk yang diperintahkan untuk dijauhi, maka seorang hamba diperintahkan untuk melaksanakannya sendiri dan dengan bantuan dari orang lain dari kalangan saudara-saudaranya yang beriman, baik dengan ucapan atau perbuatan yang memacu dan mendorong kepadanya. Wala ta'awanu 'alal ismi, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa, yaitu saling mendorong melakukan kemaksiatan di mana pelakunya memikul beban berat dosa. Wal udwani, dan pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap manusia pada darah, harta, dan kehormatan mereka. Seorang hamba wajib menghentikan diri dari segala kemaksiatan dan kezaliman, lalu membantu orang lain untuk meninggalkannya. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Ialah atas apa yang bermaksiat kepadanya dan berani melanggar perkara-perkara yang diharamkannya. Karena itu berhati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diharamkan agar hukumannya tidak menimpa kalian di dunia dan akhirat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.